Kita bahas lebih lanjut mengenai ponsel pintar kelas premium. Sudah bergabung bersama saya yaitu pengamat ponsel yaitu Bapak Heri SW. Pak Heri, selamat malam. Selamat malam Mbak Fani. Iya Pak Heri, kita lihat bagaimana persaingan antar perusahaan teknologi ya yang menghadirkan berbagai macam inovasi khususnya ponsel-ponsel premium, smartphone. Ini kalau Anda lihat karena memang tuntutan dari konsumen atau perusahaan-perusahaan ini memang adu inovasi atau seperti apa? Sebenarnya pada titik awalnya bukan tuntutan konsumen, tapi lebih ke bagaimana masing-masing produsen ponsel itu terlihat lebih canggih, terlihat lebih pintar daripada produsen yang lain. Kemudian dari situlah mereka menggoreng sedemikian rupa sehingga konsumen kemudian tertarik ingin mencoba. Jadi lebih ke produsen itu menciptakan kebutuhan, bukan memenuhi kebutuhan sebetulnya. Oke, Pak Heri, kalau misalnya dulu kita tahu ada hadir Nokia dengan Windows Phone-nya, kemudian hadir juga BlackBerry yang kalau sekarang mungkin beberapa tahun belakangan agak terseok-seok begitu. Anda melihat sebenarnya demand dari masyarakat, keinginan dari masyarakat untuk kebutuhan ponsel, smartphone ya khususnya ini seperti apa sih dengan spek-speknya seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara smartphone itu sangat luas, artinya memang terjadi peralihan ya, pergeseran dari feature phone ke smartphone. Kenapa mereka beralih kalau kita bicara secara umum? Karena ya fitur voice dan SMS bukan lagi fitur yang sangat dibutuhkan konsumen. Mereka ingin mengarah ke tahap lebih lanjut, mulai dari kebutuhan email, kemudian chatting, media sosial dan sebagainya yang membutuhkan koneksi internet. Nah, untuk segmen tertentu, peralihan dari fitur phone ke smartphone ini terjadi karena selain kebutuhan itu, harga smartphone juga semakin terjangkau. Jadi kalau kita lihat dulu ingin beli smartphone harus mengeluarkan jutaan rupiah, sekarang bukan lagi jutaan rupiah tapi ratusan ribu. Jadi kurang dari setengah juta pun sudah dapat smartphone dengan kemampuan internet yang memadai dengan spesifikasi yang lumayan untuk kelasnya. Sedangkan di level yang lebih tinggi, kalau kita ngomong smartphone di level premium, ini smartphone adalah buat mereka bagian dari prestise, jadi bagian dari gaya hidup. Karena itu mereka ingin sesuatu yang wow, nggak hanya desain tapi spesifikasi yang tinggi, fitur yang canggih, meskipun realitanya kalau kita bicara spesifik di pasar Indonesia, hanya sebagian kecil dari fitur itu yang kemudian akan dimanfaatkan. Dan dalam tanda kutip penyakit ini sebenarnya sudah terjadi di zaman Nokia Communicator. Dan Nokia Communicator masih begitu merajai di dunia, terutama di Indonesia, salah satu pasar terbesar Nokia Communicator, begitu banyak yang menggunakan, begitu banyak yang sehari-hari memakai, tapi kalau kemudian ditanya untuk apa, untuk SMS pada masa itu. Iya, ringkasnya sih hampir semua orang saat ini sangat-sangat mudah ya untuk menikmati atau menggenggam smartphone ya setiap harinya, tergantung klasifikasi masyarakatnya mau yang untuk gaya hidup kah atau tergantung kebutuhan ya masing-masing. Nah, kita masuk ke tren ukuran layar smartphone. Saya kerucutkan ada Samsung S8 yang baru saja hadir, iPhone 7, kemudian ada Xiaomi Mi Mix. Dari bentukan layar ini kita lihat menunjukkan bagaimana adanya kecenderungan kecanggihan yang kian meningkat. Nah, Anda melihat tapi kadang-kadang beberapa harus mengorbankan bahkan fungsi utama dari ponsel itu sendiri. Kenapa perusahaan teknologi berani mengambil langkah, berani mengambil resiko seperti ini? Mengorbankan apa sih Mbak Fani? Mengorbankan fungsi dari ponsel itu sendiri, fungsi utama dari ponsel itu. Oke, jadi karena sebetulnya kalau kita bicara ponsel, dulu memang fungsi utamanya untuk komunikasi. Sekarang fungsi utamanya bukan sekedar untuk komunikasi, tapi untuk hal lain juga, untuk multimedia, kemudian fotografi dan sebagainya. Karena itu secara normal, secara wajar terjadi peralihan. Misalnya kita bicara ukuran layar dulu, kalau kita disodori handphone dengan ukuran 5,5 inci atau 6, sekian inci, langsung dibilang itu sih tablet yang bisa dibuat telepon. Kondisi real yang terjadi di lapangan, dan bukan hanya di Indonesia tapi secara global, karena terjadinya penambahan kebutuhan, nggak hanya untuk telepon tapi adalah fungsi multimedia, kemudian kadang sekedar untuk melihat backsheet, file Excel dan sebagainya,
layar pun membesar, dan ya kalau dibilang itu bukan mengorbankan fungsi sih, tapi lebih ke memperbesar layar. Fungsinya sih dari waktu ke waktu tambah lengkap justru gitu. Justru sama saja ya. Oke, Pak Heri, saya mau minta pendapat Anda terkait dengan kehadiran Samsung Galaxy 8 begitu. Euforianya sangat besar. Anda melihat dengan kehadiran Samsung Galaxy S8 ini seperti apa? Apa ini sebagai suatu langkah kemenangan begitu untuk Samsung, walaupun sekarang mungkin masih euforia, mungkin masih hitungan jam atau hitungan hari saja atas kegagalan Samsung di S7, kegagalan kecacatan di masa lalu. Oke, jadi kalau kita bilang, ini S8 maupun S8 Plus itu merupakan produk yang pertaruhan Samsung lah. Bisakah mereka mengembalikan kepercayaan konsumen ketika Note 7 ternyata dilengkapi dengan fitur dalam tanda kutip petasan gitu ya. Ya, realitanya kalau kita lihat sambutan dari pasar, meskipun mayoritas belum coba sendiri barangnya, kelihatan sih konsumen antusias gitu ya, pasar antusias, baik yang di Indonesia maupun luar negeri. Spesifik di Indonesia kelihatan sekali mereka sudah penasaran, bahkan sejak kemarin dan hari ini sudah beberapa kontak ke saya, orang yang nggak dikenal sih sebetulnya, mereka tanya, saya mau pre-order kok masih belum bisa ya, jelas belum bisa karena pre-ordernya memang belum dimulai, tapi dari situ kelihatan di level dealer ponsel dan sebagainya pun kelihatan mereka antusias dengan kehadiran S8 maupun S8 Plus. Buat saya sendiri, kebetulan tanggal 22 Maret lalu saya menghadiri acara Qualcomm Snapdragon 835 di Beijing, dan di sana sempat mencoba aneka fitur dari prosesor tersebut. Buat saya yang sudah mencoba ponsel dengan Snapdragon 835, ketika kemudian menyaksikan presentasi Samsung di peluncuran S8 itu, saya merasa yang ada di S8 itu biasa. Kenapa saya katakan biasa? Karena yang ditampilkan ya itulah kemampuan Snapdragon 835, artinya tidak hanya Samsung sebetulnya yang bisa melakukan yang itu. Mau produsen lain pun kalau menggunakan Snapdragon 835, sebagai fitur yang dipaparkan di S8 itu memang fitur-fitur bawaannya dari Snapdragon 835. Jadi mau apapun mereknya, asalkan menggunakan prosesor yang sama, ya akan bisa seperti itu gitu. Oke, berarti Anda juga cukup optimis ya kalau saya rangkum mungkin dari penjelasan Anda, Samsung ini akan kembali naik ya? Ya, saya sangat optimis karena ya di Indonesia terutama sangat brand mandate. Mau Samsung dengan spesifikasi serendah apapun, bukan setinggi apapun, serendah apapun akan dinilai bagus bukti oleh pasar karena orang Indonesia sangat brand minded. Samsung is the best, buat mereka seperti itu, persepsinya seperti itu. Padahal kembali lagi kalau kita bicara tentang prosesor adalah otak dari sebuah ponsel. Jadi Samsung S8 untuk yang beredar di pasar Amerika misalnya menggunakan prosesor Snapdragon 835. Kemampuan yang ada di S8 itu sebetulnya ya kemampuan bawaan dari si prosesor itu. Jadi mau apapun yang meluncurkan ponsel, kalau menggunakan Snapdragon 835 ya fiturnya akan mirip-mirip dengan S8 karena itu kemampuan dari prosesornya. Oke, intinya sih kalau kita rangkum untuk masyarakat Indonesia atau untuk konsumen Indonesia, ini penggunaan smartphone atau ponsel pintar tidak hanya untuk kebutuhan kecanggihan teknologi, inovasi, tapi juga adu gengsi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Adu gengsi, betul. Adu gengsi. Terima kasih Pak Heri SW sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini.